Saya sangat menyayangkan saja kenapa ini bisa begitu berubah secara signifikan gitu. Mungkin di tingkat kota kita sepaham, tapi ada langit di atas langit, satu tingkat di atasnya berbeda pendapat dan menginstruksikan A, kami tidak tahu seperti itu. Kami hanya menduga-duga, tidak menjustifikasi, tetapi ya kita sama-sama orang politik ya, boleh dong menduga-duga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya bersama Ketua DPRD Kota Cilegon yang juga Sekretaris Umum DPD Partai Golkar Kota Cilegon. Kita semua tahu bahwa eskalasi politik belakangan ini di Cilegon sangat-sangat tinggi terkait dengan rencana hak interpelasi yang digagas oleh tiga fraksi sebelumnya, yang kemudian pada paripurna hari ini berubah total gitu ya, Pak Ketua. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Ketua DPRD Cilegon, dari tiga fraksi yang sebetulnya sudah sepakat, kok tiba-tiba terjadi pergeseran seperti yang kita lihat tadi pagi, itu apa penyebabnya kira-kira? Ya, terima kasih. Bahwa saya katakan itu di luar dugaan kami, bahwa ada fraksi yang tidak hadir yang tadi disebutkan. Tentu ini sekali lagi saya sampaikan, ini sangat di luar dugaan, sehingga kemudian rapat paripurna tadi yang seharusnya dilaksanakan itu hasil dari Rapim Bamus yang dilakukan pada hari Rabu terkait dengan bagaimana semula fraksi Golkar, Gerindra, dan Nasdem PKB itu dalam rapat badan musyawarah kita melakukan musyawarah tetapi tidak menemukan mufakat, sehingga kemudian kita kembali kepada ruh dasar DPRD, bahwa ketika tidak memenuhi mufakat maka dikembalikan kepada voting, yaitu kita menganut asas kolektif kolegial. Nah, kemudian dilakukan voting dan pada saat itu kita sama-sama sepakati untuk melaksanakan paripurna dengan agenda usul dari pembacaan pengusul, penyampaian pengusul terhadap rencana interpelasi tersebut. Dan persoalan itu tidak, saya pikir sejauh sampai akhirnya tidak hadir, itu memang di luar dugaan yang kami perkirakan seperti ini. Perubahannya last minute itu, apakah sebelumnya ada komunikasi dengan dua partai yang dari awal akan mengusung? Ada komunikasi tidak? Iya, kita memang di tataran anggota DPRD kita jalin komunikasi. Tentu kita menyadari bahwa setiap partai politik kan tentu ada hal-hal yang harus disampaikan secara gamblang, ada juga mungkin rahasia internal yang memang tidak harus disampaikan juga. Itu kami menghormati itu. Bagaimanapun kami sadari bahwa kita ini adalah petugas partai yang melaksanakan sesuatu pekerjaan, karena tidak lepas dari intervensi ataupun perintah dari partai politik di mana kita bernaung, karena di situ menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Walaupun sesungguhnya memang DPRD itu kan foksinya pengawasan, budgeting, dan legislating, tetapi kita jangan pernah lupa bahwa kita ini didudukkan oleh partai politik. Seperti itu. Ini hak paripurna tadi sempat batal itu atau ditunda, itu apakah hak interpelasi memang akhirnya batal atau seperti apa? Apa hanya ditunda saja pelaksanaan sidangnya? Sesuai tata tertib DPRD Kota Cilegon yang ada di bab 8 pasal 115 dan 116 disebutkan rinciannya bahwa di ayat 3 dan 4
apabila pelaksanaan paripurna tidak mencapai quorum sehingga pimpinan mengumumkan untuk menunda selama 1 atau 2 jam, selama 2 kali ditunda. Dan apabila memang selama itu tidak quorum juga, maka dikatakan di pasal 4 diberikan waktu selama 3 hari untuk melakukan rapim dan bamus. Nah, ketika nanti di hari Rabu kita melakukan rapim dan bamus, ini menjadi sesuatu yang final. Apakah interpelasi ini dapat dilanjutkan atau tidak? Maka nanti di hari Rabu itu kita akan melakukan rapim dan bamus sesuai amanah tata tertib DPRD Kota Cilegon. Ada yang banyak orang yang menilai, bukan banyak ya, tapi memang ada beberapa tokoh partai politik yang menilai bahwa hak interpelasi itu belum perlu dilakukan karena terlalu prematur, di mana wali kota Cilegon itu belum setahun memimpin Cilegon, sehingga tidak perlu dilakukan hak interpelasi. Bagaimana menurut Pak Ketua Dewan? Iya, setiap orang punya perspektif masing-masing dalam melihat sesuatu yang dianggap ini belum layak lah atau belum saatnya lah. Tetapi bagaimana agenda ini kita lakukan? Pertama, atas dasar bagaimana keinginan publik yang begitu kuat sebenarnya terhadap hasil evaluasi kinerja DPRD pada tahun 2021 kemarin. Di akhir tahun kita melakukan rapat paripurna dan kita inventarisir setiap komisi melaporkan agenda atau hasil kerja yang dilakukan selama 2021. Itu sangat banyak sekali bagaimana hearing terkait dengan permintaan publik. Dalam hal ini masyarakat ingin butuh kejelasan terkait dengan pertama janji 25.000 tenaga kerja. Yang kedua juga terkait bagaimana bantuan modal sampai 25 juta yang menjadi 1 juta, dan yang ketiga bagaimana pembiayaan atau beasiswa full sarjana yang hanya bekerja sama dengan 4 universitas. Saya tidak akan sebut namanya, sehingga ini kemudian menjadi suatu pertanyaan yang dari teman-teman yang kuliah di Unsera, contoh kuliah di Uniba, kuliah di ITB, kuliah di UI, pokoknya yang tidak kuliah di 4 universitas ini, sehingga mereka berpikir kami ini sama loh, masyarakat Kota Cilegon. Apakah kriteria full sarjana itu ada kriterianya? Contoh misalkan yang berprestasi atau keluarga RTS, rumah tangga sasaran yang memang perlu dibiayai oleh pemerintah, sehingga ini menjadi suatu pertanyaan yang sangat substansi menurut saya, dan ini butuh penjelasan. Terakhir baru-baru ini persoalan Silva yang angkanya mencapai 457 miliar. Itu kan menjadi isu baru, sehingga ini menjadi sesuatu yang memang kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah aspirasi. Mungkin aspirasi ini juga nyampe kepada pimpinan partai politik, sehingga kami yang tadi saya sebutkan, kami bekerja pun bagaimana minta pendapat. Bagaimana ini yang terjadi di dalam internal DPRD, kajian dari melihat dari partai politik seperti apa, sehingga ini perlu kita lanjutkan atau tidak. Maka kemarinnya seperti itu, tetapi ya inilah yang terjadi. Gitu. Kalau misalnya endingnya adalah paripurna kembali tidak bisa dilakukan, yang pada akhirnya hak interpelasi juga tidak bisa dilakukan, Golkar seperti apa sikap ke depannya? Ya, artinya ketika itu tidak bisa dilaksanakan, maka ya publik bisa melihat nanti, karena kan sesungguhnya interpelasi ini bagaimana advokasi kita
masyarakat. Kepentingan publik, dalam hal ini masyarakat Kota Cilegon, dan bukan sesuatu yang dianggap horor gitu ya dengan interpelasi ini, karena interpelasi itu bagian dari menanyakan, hanya bertanya gitu tuh, dan nanti itu menjadi bagian rekomendasi. Hikmahnya apa? Nanti pemerintahan akan melakukan upaya yang maksimal terkait dengan janji-janji yang disampaikan pada saat proses pilkada gitu. Kalau ini hanya sebetulnya kan proses hak interpelasi itu sebetulnya hak melekat pada DPRD dan itu sudah ada sejak dulu ya. Tetapi kok kenapa ada elit politik yang merasa keberatan dengan hak interpelasi? Sebetulnya menurut Pak Isro, apa yang melatar belakangi orang menolak hak interpelasi? Ya, kepentingannya tentu berbeda-beda. Jangan lupa bahwa ini adalah ranah politik. Ranah politik, apakah mungkin ada sesuatu hal yang dianggap ganjal atau ada hal-hal lain dalam tanda kutip, kami tidak masuk ke ranah itu. Tetapi kemudian kami sampaikan bahwa ini sebenarnya dan sesungguhnya bukan menjadi suatu polemik sebenarnya, tetapi bagaimana interpelasi ini kita pergunakan karena hak melekat dari tupoksi DPRD sebagai advokasi yang saya sering katakan terhadap kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Jadi tidak tendensius dan tidak ada hal-hal rencana yang lain. Biasa Tetapi saja. bagaimana ini kami dipilih oleh masyarakat sebagai perwakilan. Kebetulan kami ini dipercaya oleh masyarakat sehingga justru ini menjadi bagian yang memang sekali lagi kami sampaikan bahwa ini bukti kami bagaimana respek terhadap isu yang hangat dan banyak pertanyaan terkait dengan janji politik tersebut. Kalau dalam proses 3 hari ke depan, apakah akan melakukan lobby-lobby politik Golkar untuk bisa quorum di paripurna mendatang? Ya, dalam hal ini tentu kita kan tahu bersama bahwa pimpinan partai tidak hanya di level kota ya, tetapi ada juga di provinsi, di pusat, sehingga kemudian ini butuh energi. Bagaimana politik itu kan piawai dalam melobi ya, tetapi sesungguhnya kami di Golkar tulus bagaimana ini kepentingannya untuk kepentingan publik gitu. Walaupun banyak orang berasumsi bahwa Golkar belum move on lah seperti itu sah-sah saja. Namanya orang berpendapat, tetapi bagaimana Golkar menjadi the ruling party, disukai atau tidak oleh sekelompok kecil orang bahwa Golkar ini adalah the ruling party di Kota Cilegon, yang berarti kepercayaan rakyat terhadap Golkar itu sangat besar, dan ini kami buktikan gitu loh, bahwa kepercayaan itu kami pegang dengan penuh amanah bagaimana untuk membela kepentingan dasar dari masyarakat Kota Cilegon. Pak Isro, ada juga yang menilai munculnya hak interpelasi itu sebetulnya berawal dari komunikasi yang tersumbat antara eksekutif dengan legislatif. Seperti apa? Kalau orang menilai seperti itu? Iya, karena sebenarnya komunikasi yang tersumbat itu dalam arti harus digarisbawahi dengan seksama ya, dengan cermat ya, bahwa tidak ada keinginan dari kami DPRD ada misalkan semacam deal-dealan atau apa. Selama ini kami di DPRD, silakan tanya kepada eksekutif, ada nggak ₹1 pun DPRD menghalang-halangi agenda program anggaran yang disodorkan oleh eksekutif kepada DPRD yang kita pangkas. Tidak ada. Bukan, soal komunikasinya seperti apa sih? Iya, artinya berarti kan ketika ada komunikasi yang putus, orang itu kan hanya berasumsi ya. Realita yang terjadi itu bagaimana komunikasi yang terputus itu jangan dianggap negatif, tetapi bagaimana komunikasi
selama ini kan ketika banyak hearing, ketika dalam pertanyaan di rapat hearing maupun di rapat anggaran lebih kepada OPD atau pelaksana teknik yang menyampaikan. Nah, ketika interpelasi ini dilaksanakan, nanti kan kepala daerah yang menyampaikan bahwa kita akan segera penuhi ini dalam jangka waktu misalkan 3 tahun, karena memang secara amanah undang-undang terkait pelaksanaan pilkada serentak kan di 2024 kan, seperti itu. Oke. Ada lagi yang ini saya hanya mengikuti di masyarakatnya Pak Yusro, bahwa selain karena katanya Golkar belum move on gara-gara pilkada yang lalu tidak berhasil, kesepakatan 3 fraksi Golkar, Gerindra dan Nasdem sebelumnya itu juga dikatakan bagian dari kelanjutan dari proses pilkada. Bagaimana menurut Pak Yusro? Ya, melihatnya ya sah-sah saja. Yang seperti tadi saya katakan, orang berasumsi atau orang berpendapat, tetapi sesungguhnya ini kami lakukan bukan karena tidak move on lah. 3 partai ini dalam perhelatan pilkada kemarin yang kita belum berhasil, tetapi ini lebih kepada keberpihakan kepada kepentingan publik, kepentingan masyarakat tadi. Jadi saya rasa terlalu berlebihan, dan ini saya kira ini disampaikan oleh mungkin sekelompok masyarakat atau sekelompok elemen yang berbeda dengan berbeda pilihan di pilkada kemarin. Kalau saya boleh tegaskan, saya tanya begini Pak Yusro. Kalau saja kepala daerah dari Golkar, apakah Golkar tetap akan melakukan hak interpelasi? Iya, suatu pertanyaan yang cukup sulit untuk saya jawab. Tetapi bagaimana hak interpelasi itu kembali bahwa itu adalah hak DPRD dan tidak menjadi sesuatu yang horor, saya katakan, ketika itu hak itu dilakukan biasa saja, biasa saja, dan tidak menutup kemungkinan apabila itu sesama partai pun bisa terjadi kan dalam politik. Kalau perlu dilakukan ya. Kalau perlu itu dilakukan ketika itu kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, maka tidak ada yang haram menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yusro. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD sekaligus Sekretaris Umum DPD 2 Partai Golkar Cilegon, sekaligus memutus apa yang selama ini beredar di media sosial dan lain sebagainya soal latar belakang hak interpelasi yang belakangan mengemuka. Tadi sampaikan bahwa hak interpelasi bukan bagian kelanjutan dari proses pilkada lalu. Bukan juga karena fraksi yang mendukung itu kegenitan, bukan juga karena komunikasi yang buntu, tetapi apa yang dilakukan oleh fraksi yang mendukung hak interpelasi adalah melakukan advokasi terhadap kepentingan masyarakat yang saat ini belum terwujud. Begitu kira-kira? Iya, itu garis besarnya memang seperti itu. Kemudian banyak orang berasumsi, beranggapan itu kan saya katakan bahwa inilah dunia dalam berdemokrasi, orang menyampaikan pendapat kan, dan orang berasumsi, tetapi pada esensinya ini kami lakukan bagaimana sesungguhnya muaranya ini untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon, dan sepertinya kita cerna ya dengan sangat jernih. Kami di DPRD selalu menyatakan objektif. Ketika memang ada yang perlu kami apresiasi, kami apresiasi. Tetapi ketika memang ada yang perlu kami ingatkan, kritisi, itu adalah tupoksi kami. Jadi jangan beranggapan dan ini ada sesuatu yang ingin deal-dealan atau apapun. Saya pastikan bahwa niat kami untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon, sehingga ini kalaupun tidak dilaksanakan ya
karena kita mengacu kepada tata tertib DPRD. Buat apa kita laksanakan kalaupun memang ini di kemudian hari kita dianggap cacat hukum karena tidak memenuhi syarat rukun yang sudah diatur oleh peraturan tata tertib di DPRD. Closing statement Pak Isro dari obrolan kita dari awal sampai akhir tadi, closing statement terkait dengan hak interpelasi ini, apa yang ingin Anda sampaikan untuk partai-partai politik dan elit politik soal hak interpelasi? Silakan. Ya, pertama saya sampaikan dengan hormat kepada pimpinan partai politik dan terutama kepada teman-teman anggota DPRD yang memang tadinya kita bersama-sama sepakat ini melaksanakan interpelasi ini, tetapi kemudian di luar dugaan kami ini sampai tidak hadir, maka kami kembali lagi kepada pimpinan partai politik ini dalam suatu dinamika yang memang kadang kita bersama-sama, kadang juga kita berbeda pendapat. Itu sesuatu yang memang menjadi bagian tidak saya anggap tidak terlalu itu buat saya, karena memang ada saatnya kita bersama, ada saatnya kita juga berbeda pendapat. Tetapi saya harapkan berpikir dengan seksama bahwa kepentingan kami dan partai politik sebagai mitra di DPRD, bahwa sesungguhnya ya saya sangat menyayangkan saja kenapa ini bisa begitu robah secara signifikan gitu tuh. Sementara kami pahami, kami memaklumi teman-teman anggota DPRD yang memang nggak hadir karena tombolnya kan ada di pimpinan partai yang tadi saya katakan. Mungkin di tingkat kota kita sepaham, tapi ada langit di atas langit, satu tingkat di atasnya berbeda pendapat dan menginstruksikan kami tidak tahu seperti itu. Kami hanya menduga-duga, tidak menjustifikasi, tetapi ya kita sama-sama orang politik yang boleh dong menduga-duga kan seperti itu, karena kejadiannya sangat aneh kan seperti itu. Baik pemirsa, perubahan last minute menuju sidang paripurna pembacaan usulan hak interpelasi tadi memang sangat di luar ekspektasi semua pihak. Yang tadinya 3 fraksi sudah oke, ternyata last minute berubah begitu saja sehingga tidak quorum dan pelaksanaan paripurna tidak bisa digelar. Baik, terima kasih pemirsa, terima kasih Pak Isro. Mudah-mudahan sukses terus dan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan yang full power, controlling, budgeting dan lain sebagainya. Terima kasih pemirsa. Kita jumpa setelah beberapa hari yang akan datang menyusul paripurna kedua rencana hak interpelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.